Manuel Locatelli membagikan pesan inspiratif dari Igor Tudor yang berhasil menghidupkan semangat tim Juventus. Gelandang asal Italia ini juga menjelaskan makna mendalam di balik selebrasi golnya saat melawan Roma. Locatelli menyatakan bahwa Tudor segera meminta tim untuk tampil lebih agresif sejak ia bergabung. Pelatih asal Kroasia itu juga menekankan betapa pentingnya kepercayaan diri para pemain untuk meraih hasil yang positif. Perubahan dalam filosofi permainan pun langsung terlihat, dengan Juventus menguasai bola hingga 85% dalam 15 menit pertama. Berbeda dengan era Motta, kini Juventus lebih mengedepankan umpan-umpan progresif yang mengarah ke depan. Barcelona hanya mampu mengantongi 1 poin saat menjamu Real Betis di Estadio Olímpic Luis Companys pada Minggu, tanggal 6 April tahun 2025 dini hari WIB. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1 dalam atmosfer yang penuh ketegangan. Salah satu momen paling dramatis terjadi setelah peluit panjang dibunyikan. Di detik-detik terakhir pertandingan, Barcelona mendapatkan kesempatan melalui tendangan sudut. Namun, wasit Jesus Gil Manzano langsung meniup peluit menandakan akhir laga. Keputusan ini membuat Rafinha terbakar emosi. Ia segera meluapkan kemarahannya kepada asisten wasit. Rafinha menunjukkan reaksi yang sangat emosional terhadap wasit. Meskipun insiden tersebut cukup serius, Rafinha dipastikan tidak akan mendapatkan hukuman dari La Liga. Ia dianggap beruntung bisa terhindar dari sanksi resmi. Southampton secara resmi terjatuh dari Premier League setelah menelan kekalahan dari Tottenham pada malam Minggu, tanggal 6 April tahun 2024. Hasil ini juga menambah catatan kelam dalam perjalanan karir Aaron Ramsdale. Kiper asal Inggris tersebut kini merasakan pahitnya degradasi untuk ketiga kalinya bersama klub yang berbeda. Setelah sebelumnya mengalami nasib serupa dengan Bournemouth dan Sheffield United, kini Southampton pun mengikuti jejak yang sama. Ramsdale dikenal sebagai penjaga gawang yang tangguh, namun sepertinya keberuntungan tidak berpihak padanya. Kini, ia mendekati rekor yang tidak diinginkan sebagai pemain yang paling sering terdegradasi. Manchester City dianggap sebagai kandidat terdepan dalam perburuan transfer untuk mendapatkan bintang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Menurut laporan dari Give Me Sport, Manchester City memiliki keunggulan signifikan dalam usaha mereka merekrut talenta muda asal Jerman ini pada musim panas ini. The Citizens melihat Wirtz sebagai pengganti ideal untuk Kevin De Bruyne, yang diperkirakan akan meninggalkan klub sebagai agen bebas di musim panas mendatang. Di usia 21 tahun, Wirtz juga menarik perhatian dari dua raksasa Eropa, Bayern Munich dan Real Madrid. Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa Leverkusen mungkin enggan untuk melepas bintang mereka kepada rival-rival Jerman, demi menjaga kekuatan skuad mereka. Arsenal diperkirakan akan bergegas di bursa transfer musim panas untuk mencari penyerang baru, terutama setelah Gabriel Jesus dan Kai Havertz mengalami cedera yang cukup lama. Tanpa tambahan pemain di lini depan, daya serang The Gunners bisa terancam tumpul. Legenda klub, Ray Parlour, mengusulkan dua nama yang patut dipertimbangkan, Ollie Watkins dari Aston Villa dan Liam Delap dari Ipswich Town. Delap, yang telah mencetak 11 gol musim ini, bisa menjadi pilihan menarik jika Ipswich terdegradasi dari Premier League. Watkins jelas lebih siap untuk memberikan kontribusi langsung, namun harganya tentu jauh lebih tinggi. Sementara itu, Delap adalah proyek jangka panjang yang memerlukan waktu untuk berkembang. Manchester United masih berupaya menemukan ritme permainan yang stabil di bawah bimbingan Ruben Amorim. Namun, ada sinyal-sinyal positif yang muncul dari performa sejumlah pemain kunci. Amorim menyoroti Casemiro sebagai contoh nyata dari seorang pemain yang berkembang sesuai dengan arahan pelatih. Usahanya yang tak kenal lelah kini mulai membuahkan hasil, dengan kepercayaan penuh dari tim. Ruben Amorim menegaskan bahwa meskipun sempat tidak diturunkan, Casemiro tetap menunjukkan sikap profesional. Ia terus berlatih dan memperbaiki aspek-aspek permainan yang diminta oleh staf pelatih. Yang terpenting dari Casemiro adalah dia telah meraih segalanya bersama Real Madrid, ungkap sang pelatih dalam konferensi pers setelah pertandingan. Selain memperkuat lini serang, Manchester United juga berencana untuk melakukan perubahan besar di sektor pertahanan. Kinerja para bek yang ada saat ini cukup mengecewakan, ditambah lagi banyak di antara mereka yang sudah menua dan kontraknya akan berakhir di akhir musim. Awalnya, Mo menjadikan bek tengah Bournemouth, Dean Huijsen, sebagai target utama. Namun, persaingan untuk mendapatkan Huijsen sangat ketat dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Mantan pemain Juventus ini juga menjadi incaran Real Madrid. Harga yang dipatok untuk Huijsen kabarnya mencapai 70 juta pound sterling. Menurut laporan dari Vicajes pada awal April tahun 2025, Mo mulai mencari opsi baru. Mereka menemukan sosok yang lebih terjangkau, yaitu pemain bertahan Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, yang dianggap memiliki potensi besar.
Liverpool dilaporkan tengah menjajaki pilihan baru untuk memperkuat sektor serang mereka di musim depan. Setelah mempertimbangkan harga tinggi Alexander Isak yang mencapai lebih dari 100 juta pound, The Reds kini mulai melirik Jarrod Bowen sebagai opsi yang lebih masuk akal. Bowen telah menunjukkan performa gemilang bersama West Ham musim ini, mencetak 8 gol dan memberikan 5 assist di Premier League. Meskipun timnya terjebak di posisi 15, konsistensi permainannya membuatnya menarik perhatian sejumlah klub papan atas. Di usia 28 tahun, Bowen mungkin bukan pilihan jangka panjang bagi Liverpool. Namun, kemampuannya untuk beroperasi baik sebagai penyerang maupun pemain sayap bisa menjadi aset berharga bagi Arne Slot. Carlo Ancelotti dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk menangani timnas Brasil setelah sering disebut-sebut akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih Real Madrid dalam 12 hingga 18 bulan terakhir. Saat ini, Ancelotti masih menjalani tugasnya di Santiago Bernabeu, tempat ia berkarya sejak tahun 2021. Namun, spekulasi di kalangan media memperkirakan bahwa masa jabatannya tidak akan bertahan lebih lama dari kontrak yang berlaku hingga musim panas 2026. Menurut kabar terbaru dari Relevo, Ancelotti bersedia mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia terbuka untuk melatih Brasil, tetapi hanya jika ia dipecat dari Real Madrid. Klub Premier League, Manchester United, tampaknya sudah mempersiapkan diri untuk berpisah dengan Antony di bursa transfer musim panas mendatang. Setan merah kini mengincar Ryan Cherki sebagai pengganti yang ideal. Menurut Fabrizio Romano, Mo kini mengarahkan perhatian mereka ke Prancis, dengan minat untuk merekrut Ryan Cherki dari Lyon. Ketertarikanmu terhadap Cherki tidak lepas dari performanya yang mengesankan. Pemain sayap ini telah berhasil menembus skuad utama Les Gones sejak usia muda dan kini menjadi pilihan utama di lini serang Lyon. Di musim ini, Cherki telah mencetak 8 gol dan memberikan 18 assist untuk Lyon, yang menjadi alasan kuat bagimu untuk mempertimbangkan langkah merekrutnya. Arsenal berencana memanfaatkan pertemuan mereka dengan Real Madrid di Liga Champions sebagai momentum untuk mengamankan transfer Arda Güler, dengan tawaran yang disiapkan mencapai 30 juta euro atau sekitar 550,5 miliar rupiah. Menurut laporan dari Defensa Central, Arsenal tengah merancang langkah untuk merekrut bintang muda asal Turki tersebut, dan akan menjadikan duel di perempat final Liga Champions melawan raksasa Spanyol itu sebagai kesempatan untuk memulai negosiasi. Menariknya, harapan The Gunners semakin menguat karena minimnya waktu bermain yang didapat Güler di Madrid dapat membuka peluang bagi tercapainya kesepakatan transfer sang pemain. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh Marca, Carlo Ancelotti telah memutuskan bahwa Kylian Mbappe akan menjadi eksekutor penalti utama jika Real Madrid mendapatkan kesempatan penalti saat melawan Arsenal. Keputusan ini diambil setelah Vinicius Junior mengalami kesulitan dalam mengeksekusi 2 penalti berturut-turut, yang pertama melawan Atletico Madrid dan yang kedua saat menghadapi Valencia. Dalam pertandingan melawan Valencia, kiper Giorgi Mamardashvili berhasil menggagalkan penalti Vinicius. Menariknya, Mamardashvili kini santer dibicarakan akan merapat ke Liverpool di musim depan. Borussia Dortmund mengungkapkan ketakutannya menghadapi satu sosok penyerang Barcelona yang juga merupakan mantan bintang mereka, Robert Lewandowski. Kedua tim dijadwalkan untuk bertarung dalam 2 leg laga perempat final Liga Champions musim ini. Sejak Lewandowski meninggalkan Dortmund dan bergabung dengan Bayern Munchen pada tahun 2014, pemain berusia 36 tahun ini telah menjadikan tim asuhan Niko Kovac sebagai salah satu mangsanya yang paling sering ia jebol. Lewandowski tercatat telah berhadapan dengan Dortmund sebanyak 27 kali dan berhasil mencetak 27 gol, jumlah yang lebih banyak dibandingkan gol yang ia lesakkan ke gawang klub-klub lain dalam perjalanan karirnya yang cemerlang di dunia sepak bola. Manchester United dikabarkan akan mengambil langkah mengejutkan dengan memulangkan David De Gea ke Old Trafford musim panas ini. Setelah 2 tahun berpisah, klub asal Manchester itu kini tengah mempertimbangkan untuk membawa kembali sang kiper legendaris. Menurut laporan dari Sport, pihak United merasa menyesal atas keputusan untuk melepaskan De Gea dan sedang mempersiapkan tawaran kontrak baru setelah masa baktinya di Italia berakhir musim panas ini. Kondisi ini muncul akibat penurunan performa Andre Onana, kiper utama yang diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan De Gea. Kepercayaan terhadap Onana dilaporkan mulai memudar, dan United kini aktif mencari opsi kiper baru untuk musim depan. Arsenal mulai mengebut langkahnya untuk mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas yang akan datang. Klub yang bermarkas di London Utara ini dilaporkan akan mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan striker Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, yang kini menjadi incaran utama mereka. Berdasarkan informasi dari Football Transfers, Direktur Olahraga baru Arsenal, Andrea Berta, dijadwalkan untuk bertemu dengan agen Gyökeres pada pekan depan. Sang agen diperkirakan akan hadir di Emirates Stadium pada hari Selasa, 8/4 saat The Gunners bertanding melawan Real Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions.
Kesempatan ini akan dimanfaatkan untuk memulai pembicaraan mengenai kemungkinan transfer di musim panas mendatang. Leicester City dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depan Ruud van Nistelrooy dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi degradasi ke Championship. Dengan hanya 8 laga tersisa dan tertinggal 15 poin dari zona aman yang dihuni Wolves di peringkat 17, The Foxes tampaknya harus mulai bersiap untuk turun kasta. Salah satu nama yang dikabarkan masuk radar adalah ex-manajer Southampton, Russell Martin. Menurut laporan The Sun, Martin menjadi kandidat kuat karena gaya bermain menyerang berbasis penguasaan bola yang ia terapkan, gaya yang sejalan dengan filosofi klub saat menunjuk Enzo Maresca pada 2023. Di tengah sorotan banyak pemain yang bersinar dalam seragam Barcelona, Jules Koundé dengan tenang menyusun warisannya yang berlandaskan pada keandalan, konsistensi, dan fleksibilitas. Penampilannya yang terbaru melawan Real Betis menandai pencapaian luar biasa, 100 pertandingan berturut-turut tanpa jeda, sebuah prestasi yang tidak hanya menunjukkan ketahanannya, tetapi juga menegaskan besarnya kepercayaan yang diberikan oleh Barcelona dan tim nasional Prancis kepadanya. AC Milan kembali mengalami kekecewaan saat menjamu Fiorentina di San Siro. Mereka sempat tertinggal 2 gol di awal pertandingan akibat gol bunuh diri Malik Thiaw dan Moise Kean, sebelum akhirnya Tammy Abraham dan Luka Jovic berhasil menyamakan kedudukan. Luka Jovic berharap agar pelatih AC Milan dapat mengapresiasi perannya dalam laga melawan Fiorentina, dan memberinya lebih banyak peluang untuk tampil. Saya sangat ingin tampil di setiap pertandingan, saya berusaha sebaik mungkin dan berharap pelatih bisa melihat usaha saya.